bilangnya. Kalau datang hujan masih trauma lagi aku karena udah kejadian itu, banjir itu. Jadi sampai sekarang trauma aku. Kalau datang hujan was-was aku nggak bisa tidur. Nah, itulah semangat awak pun nggak ada lagi. Karena semua barang-barang udah hanyut. Anakku pun pergi sekolah pakai sandal. Udah hanyut sepatunya. Itulah Pak, air kami pun nggak ada. Itulah sakitnya, sampai sekarang trauma kami. Kalau datang hujan banjir lagi rumah kami Pak. 25 November 2025. Langit Sumatera seolah runtuh menyelimuti Tapanuli Tengah. Yang seadanya kami laksanakan malam Natal atau malam Tahun Baru dengan meriahnya. Tapi waktu Natal atau Tahun Baru yang lewat, yang datang air mata. Inilah anak satu-satu, anakku yang pertama, perempuan. Pokoknya airnya itu datangnya itu jam 8 pagi. Di Sibolga itu air udah sepinggang, katanya kan. Terus gimana? Ya udah gini aja, kalau anaknya nanti bisa ku cari, ku ambil ke rumah nenek katanya. Tapi kalau nggak bisa aku juga nggak tahu. Ku telepon semua sekolah, ini om-omnya ku telepon. Pokoknya ku tengok jam terakhir nelpon jam 8, naiklah air ke atas. Keluarlah kami. Kalau anakku dari jam 7 kami udah lost kontak, udah nggak kedengeran apa, udah nggak bisa dihubungi sampai 2 hari. Apa gimana ya, udah nggak bisa mikir apa-apa, ngelihat usaha hancur, cuman mikirnya gini, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting anakku pulang, gitu aja. Nggak mikir karena pas suami juga nelpon kan, yang penting kalian udah selamat di atas. Kalau memang rezeki nanti kita cari lagi, yang penting anak dapat sehat, kita cari sama-sama. Gimana yang rasanya susah punya anak, jadi kalau anak saya pulang rasanya udah lebih dari cukup kayak gitu. Di sini, di jejak kehancuran ini, trauma bukan sekedar kata. Ia adalah tangis seorang ibu dan tatapan kosong seorang anak. Kita diingatkan kembali bahwa Malang tak pernah memberi tanda. Dan kini, Tapanuli Tengah sedang terluka hebat. Ya, pertama ketika pada masa terjadinya bencana tanggal 25 bulan November tahun 2025, yang kami lakukan adalah upaya tanggap darurat. Tanggap darurat ini meliputi upaya penyelamatan, pencarian gitu, dan upaya penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Nah, karena ini bencananya adalah banjir bandang dan longsor, maka praktis hunian masyarakat yang terdampak itu tidak bisa dihuni. Nah, maka kemarin itu tanggal 25 kami menyiapkan ada aula atau gor milik pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, itu dijadikan tempat masyarakat mengungsi sekitaran Pandan ya, dan juga sebagian juga ada dari Tuka. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana masyarakat tadi itu bisa makan, maka disiapkanlah dapur umum di sana. Nah, selain itu juga kami melakukan upaya-upaya untuk melakukan melalui BPBD kami dan juga dengan tim SAR yang pada saat terjadinya bencana tersebut beberapa akses juga terputus ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Di awal-awal itu ya 3-4 hari pertama itu praktis daerah Tapanuli Tengah itu akses daratnya relatif terputus. Jadi satu-satunya akses adalah melalui udara dan juga melalui jalur laut gitu. Di tengah duka yang menyapa, sebuah api harapan mulai dinyalakan. Bergerak atas instruksi Ibu Megawati Soekarno Putri, PDI Perjuangan hadir. Bukan sekedar retorika,
melainkan aksi nyata yang menyentuh akar rumput. 21 hingga 24 Januari 2026 menjadi saksi bagaimana filosofi menangis dan tertawa bersama rakyat diwujudkan. Melalui tangan-tangan kader yang sigap, bantuan mengalir, pangan, pakaian, hingga layanan kesehatan dan trauma healing. Kehadiran mereka adalah pesan kuat bahwa dalam penderitaan ini, rakyat tidak berjalan sendirian. Seperti pesan Bung Karno tahun 1946, pengabdian kepada Tuhan tak pernah bisa dipisahkan dari pengabdian kepada sesama manusia. Kalau dulu sebelum kejadian ini tanah sebenarnya. Sekitar 1,5 meter lah dalamnya ini. Tapi kalau rumah-rumah ini bagus-bagus dulu. Nggak kayak saat ini. Sudah masuk lumpur sampai 1,20 m lah sampai ke rumah. Suasana hari itu sangat bagus ini, Bang. Nggak seperti saat ini udah sepi semua. Siapa yang mau tinggal di sini? Udah pada rusak rumahnya. Seperti rumah saya lah sekarang ini udah rusak berat. Makanya di sini saat ini sepi. Tidak seperti sebelum bencana. Sebenarnya rumah ini musola kian ini di depan sana. Pindahlah ke sini. Ada bengkel di sampingnya tuh hanyut semua ke sini. Inilah mobil-mobil dari sana ini. Sampai ke sini hanyutnya. Inilah rumah Pak Girsang, udah melewati kosan jendela tingginya. Inilah kayu mati semua. Kalau korbannya sekitar 21 orang yang dapat. Seperti pesan Bung Karno tahun 1946, pengabdian kepada Tuhan tak pernah bisa dipisahkan dari pengabdian kepada sesama manusia. Disinilah makna kasih Natal yang sejati menemukan bentuknya yang paling murni. Brother, ini adalah sebagian wujud kasih kita untuk saudara kita yang terkena bencana. Jadi sebagian sudah terdistribusikan, ini masih ada lagi yang harus kita distribusikan segera. Yang kita sudah siapkan ini adalah baju seragam SD. Ya, ada juga ya? SD, SMP, SMA. Juga termasuk ada tas sekolah. Jadi kan akibat dari bencana kemarin, anak-anak dari keluarga yang terkena bencana ini, semua peralatan sekolah mereka juga diterjang oleh lumpur. Oleh karena itu kita berikan mereka kesempatan. Dengan buku-buku dan alat tulis ya, bro ya? Ada buku. Ini bro, ada. Nih, kita udah alat tulis. Lalu ke daerah mana aja nih kira-kira kita akan besok nih ketika melakukan aksi kita destinasinya kemana aja? Yang kita sudah ini identifikasi itu benar-benar titik yang berdampak sangat
apa ya, daya rusaknya kuat sekali. Jadi ada di Supange, ya, Kecamatan Batiri. Juga ada Tuka, sama ada di Hutana Bolon. Nah, itulah titik-titik kita besok ya. Kemudian besok kita juga berkunjung ke Rusunawa di pengungsian. Nanti kita sudah siapkan juga, Bro, alat masak. Oh iya. Alat Ada masak banyak ya. juga alat Ya. masak ya akan diberikan Ada kepada alat masyarakat. masak. Alat masak itu tadi ini nih, Bro. Ya, Jadi asumsi kita bahwa dalam satu keluarga ada piring ada juga. ada piring, Piring, gelas. ada gelas 4. Juga ada sendok, apa ya namanya kalau di Jawa ini, sendok untuk makan, untuk nyedok buat masak itu loh. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.